semua, perkenalkan nama saya Sondang Mariantina Sinaga. Saya mahasiswa Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai dasar fisika penginderaan jauh. Sebelum membahas dasar fisika penginderaan jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi objek di permukaan bumi tanpa harus kontak langsung atau menyentuh objek tersebut. Adapun tujuan dari penginderaan jauh yaitu untuk menyadap data dan informasi dari citra foto dan non-foto dari objek permukaan bumi yang telah direkam atau digambarkan menggunakan alat pengindera buatan atau yang biasa disebut dengan sensor. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan tujuan dari penginderaan jauh, selanjutnya kita akan membahas dasar fisika penginderaan jauh. Dasar fisika penginderaan jauh yang pertama yaitu tenaga elektromagnetik. Tenaga elektromagnetik adalah paket elektrisitas dan magnetisme yang bergerak dengan kecepatan sinar pada frekuensi dan panjang gelombang tertentu. Yang menjadi sumber tenaga utama elektromagnetik adalah matahari. Tenaga elektromagnetik tidak tampak oleh mata. Tenaga tersebut akan tampak ketika berinteraksi dengan benda. Nah, matahari memancarkan tenaga elektromagnetik ke segala arah dengan cara radiasi. Radiasi tenaga elektromagnetik berlangsung dengan cepat dan tetap dengan pola gelombang yang harmonik. Nah, sumber tenaga alamiah yang digunakan dalam penginderaan jauh disebut dengan sistem pasif. Sedangkan sumber tenaga buatan yang digunakan dalam penginderaan jauh disebut sistem aktif. Tenaga elektromagnetik dapat dibedakan berdasarkan panjang gelombang maupun berdasarkan frekuensinya. Panjang gelombang adalah jarak lurus dari puncak gelombang yang satu ke puncak gelombang lain yang terdekat. Sedangkan frekuensi adalah jumlah siklus gelombang yang melalui satu titik dalam satu detik. Pembedaan yang paling umum yang digunakan untuk tenaga elektromagnetik dalam penginderaan jauh adalah dengan panjang gelombang. Berikut adalah tabel ukuran panjang gelombang. Dan berikut adalah tabel macam-macam gelombang elektromagnetik. Sinar dengan panjang gelombang besar yaitu gelombang radio dan inframerah yang mempunyai frekuensi dan tingkat energi yang lebih rendah. Sedangkan sinar dengan panjang gelombang yang kecil yaitu ultraviolet, sinar X atau sinar ronsen, dan sinar gamma yang mempunyai frekuensi dan tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya kita akan membahas dasar fisika penginderaan jauh yang kedua yaitu spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik adalah susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Dalam penginderaan jauh, tenaga elektromagnetik dari berkas atau spektrum yang sangat luas, yakni meliputi spektrum kosmik, sinar gamma, sinar X, ultraviolet, sinar tampak, inframerah, dan gelombang mikro atau microwave. Nah, jumlah total seluruh spektrum inilah yang disebut spektrum elektromagnetik. Berikut adalah gambar spektrum elektromagnetik, bagian, dan panjang gelombang yang membatasinya. Gambar tersebut menjelaskan puncak tenaga matahari yang berupa pantulan terletak pada panjang gelombang 0,5 microwave. Sedangkan puncak tenaga bumi yang berupa pancaran terletak pada panjang gelombang 9,7 microwave. Oleh karena itu, penginderaan jauh dengan sistem fotografik menggunakan panjang gelombang 0,5 microwave atau gelombang tampak dan perluasannya. Berikut adalah gambar wilayah gelombang elektromagnetik. Bagian spektrum elektromagnetik ada dua. Yang pertama jendela atmosfer dan yang kedua hambatan atmosfer. Yang pertama kita akan membahas jendela atmosfer. Jendela atmosfer adalah bagian-bagian spektrum elektromagnetik yang dapat melalui atmosfer dan mencapai permukaan bumi. Jendela atmosfer yang paling banyak digunakan dalam penginderaan jauh ialah spektrum tampak yang dibatasi gelombang 0,4 microwave hingga 0,7 microwave. Berikut adalah gambar jendela atmosfer. Jendela atmosfer yang terbentuk karena atmosfer terdiri dari unsur-unsur kimia mempunyai fungsi untuk menyerap. Kita ketahui di atmosfer terdapat lapisan atmosfer yang banyak mengandung oksigen, ozon, nitrogen, hidrogen, dan sebagainya. Tetapi bila unsur-unsur itu terisi oleh unsur karbon, akan menimbulkan senyawa kimia
menjadi karbon dioksida, kalsium karbonat, debu, dan sebagainya, dan juga akan memberikan dampak terhadap perluasan jendela atmosfer. Yang kedua, bagian dari spektrum elektromagnetik adalah hambatan atmosfer. Tenaga elektromagnetik dalam jendela atmosfer tidak semua dapat mencapai permukaan bumi secara utuh, karena sebagian daripadanya mengalami hambatan di atmosfer. Hambatan ini disebabkan oleh butir-butir yang ada di atmosfer seperti debu, uap air, dan gas. Proses penghambatannya terjadi terutama dalam bentuk hamburan, serapan, dan pantulan. Pantulan ialah tenaga yang dipantulkan sampai ke objek dipantulkan kembali objek ke sensor. Objek yang banyak memantulkan tenaga elektromagnetik tampak cerah pada citra, sedangkan objek yang banyak menyerap tenaga tampak gelap. Kendala yang terjadi pada jendela atmosfer bersifat selektif. Nah, kendala yang terjadi pada spektrum tampak terutama berupa hamburan, sedangkan pada spektrum inframerah berupa serapan. Nah, yang pertama kita akan membahas hamburan. Hamburan adalah pantulan ke arah serba beda yang disebabkan oleh benda yang permukaannya kasar dan bentuknya tak menentu, atau oleh benda-benda kecil yang terserak tak menentu. Hamburan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yakni hamburan Rayleigh, hamburan Mie, dan hamburan non-selektif. Nah, yang pertama kita akan membahas hamburan Rayleigh. Hamburan Rayleigh adalah hamburan yang terjadi pada atmosfer yang cerah, terutama mengandung butir-butir gas nitrogen dan oksigen. Hal ini disebabkan oleh butir-butir yang lebih kecil dari panjang gelombang rata-rata spektrum tampak, yaitu sebesar 0,1 ampere atau sedikit lebih besar. Hamburan Rayleigh terjadi pada tempat yang tinggi, yaitu antara 4.500 meter hingga 9.000 meter. Nah, efek dari hamburan Rayleigh terhadap gelombang biru ini adalah penampakan warna biru di langit dan warna merah kuning di sore atau pagi hari. Nah, dapat dilihat ini adalah contoh hamburan Rayleigh. Yang kedua adalah hamburan Mie. Hamburan Mie adalah hamburan yang terjadi pada atmosfer yang tampak putih hingga kemerahan disebabkan oleh hamburan butir-butir debu, kabut, asap, dan sebagainya yang diameternya sama atau lebih besar dari panjang gelombang rata-rata spektrum tampak. Hamburan Mie terjadi pada atmosfer bagian bawah, yakni di bawah 15.000 kaki atau 4.500 meter. Hamburan Mie dapat disebabkan oleh 2 sumber penyebab hamburan, yaitu partikel yang berasal dari permukaan bumi dan partikel akibat berbagai proses reaksi kimiawi pada atmosfer ataupun kondensasi. Hamburan ini memunculkan efek kabut di atmosfer atau cerah keputihan. Berikut adalah contoh hamburan Mie. Yang ketiga adalah hamburan non-selektif. Hamburan non-selektif merupakan hamburan yang menghamburkan hampir seluruh spektrum tampak di atmosfer. Hamburan non-selektif terjadi ketika gelombang elektromagnetik berinteraksi dengan partikel atmosferik yang berukuran lebih besar dari panjang gelombangnya. Butiran air hujan dan fragmen es pada awan hujan dapat mengakibatkan hamburan tipe ini. Sinar matahari tidak dapat menembus awan hujan karena seluruh gelombang tampak terhamburkan oleh partikel-partikel air pada awan hujan tersebut. Partikel asap, debu, garam dari penguapan air laut, mineral sulfat, nitrat di atmosfer dapat mengakibatkan hamburan ini. Nah, selanjutnya yang kedua, sekaligus pembahasan kita yang terakhir yaitu serapan, yakni kendala yang terjadi pada spektrum inframerah. Serapan di atmosfer merupakan gangguan yang lebih parah terhadap tenaga elektromagnetik. Penyebabnya ialah uap air, karbon dioksida, dan ozon. Benda yang memiliki serapan yang tinggi memiliki pantulan yang kecil. Benda yang memiliki pantulan kecil akan terlihat lebih gelap. Contohnya, air merupakan objek yang mempunyai daya serap yang tinggi, sehingga air tampak lebih gelap dibandingkan dengan benda yang lain. Demikianlah pembahasan materi mengenai dasar fisika penginderaan jauh. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.